Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali bertemu dengan saya dalam channel Sang Tutor, pembahasan soal-soal SKD CPNS. Nah, teman-teman sekalian, lagi dan lagi kita akan selalu membahas tentang FR atau bocoran soal yang telah teman-teman ujikan ya. Ini untuk video kali ini teman-teman sekalian, saya membahas FR atau bocoran soal yang saya dapat dari teman-teman yang sudah ujian tanggal 15 September kemarin ya. Ini adalah mereka dengan dengan kemauan mereka ya, mau memberikan cerita atau pengalaman yang mereka dapat saat mereka ujian kemarin. Nah, teman-teman, lagi-lagi pada video kali ini saya membahas tentang bocoran soal mengenai TWK. Nah, ternyata teman-teman, TWK yang kemarin itu ya, itu di samping penalaran teman-teman, ternyata juga banyak yang muncul hafalan ya. Nah, jadi mereka menjelaskan bahwa ternyata teman-teman yang belum ujian, perkuat juga teman-teman dengan hafalan, jangan cuma penalaran. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, kita lihat cuplikan-cuplikan atau pembahasan-pembahasan yang mengenai FR dari teman-teman yang sudah ujian tanggal 15 kemarin. Nonton sampai selesai, jangan setengah-setengah. Nah, baik teman-teman, saya akan membahas soal TWK ya. Kemudian nanti terakhir itu ada request dari teman-teman yang mengirim soal ke Instagram saya, mau dibahaskan soal-soalnya. Terus itu teman-teman tiu ya. Terus juga ada dua nomor yang saya mau perbaharui atau saya mau koreksi dari soal yang kemarin saya bahas. Itu ada dua yang keliru teman-teman. Hari ini saya bahaskan ulang. Jadi jangan sampai saya menyebarkan teori-teori yang salah-salah ya, dosa bagi saya teman-teman. Makanya harus diperbaiki. Nah, sebelum saya bahas teman-teman, lagi-lagi saya mengajak teman-teman untuk terus yang belum berlangganan ya dengan Sobat CPNS, silakan miliki ini teman-teman. Ini adalah merupakan paket-paket tryout sebanyak 15 paket tryout teman-teman, plus pembahasan dan juga langsung ada keluar skor nilainya. Yang belum ujian silakan beli ini teman-teman. Kalian bisa mengukur kemampuan diri sampai di mana, TIU, TWK dan TKP, plus ada pembahasannya ya. Nah, ini teman-teman hanya berapa? Hanya 65.000 saja untuk 1 tahun. Ini untuk paket premium, di mana kalian mendapatkan pembahasan yang dalam bentuk tulisan. Yang mau teman-teman dapat yang platinum 125.000 ini teman-teman, ini bisa kalian dapatkan pembahasan dalam bentuk video ya. Yang belum berlangganan silakan klik link di bawah, ada komentar yang saya sematkan. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari pembahasan pertama. Nah teman-teman, ini datangnya dari 3 orang ya, 4 orang mungkin. Yang pertama, dia bilang begini, dapat FR hari ini katanya TWK. Peranan kekuasaan yudikatif. Berarti ini berhubungan sama lembaga yang pengawas ya, pengawas mungkin seperti MK ya, Mahkamah Agung ya, Komisi Yudisial dan lain-lain. Terus ada alasan dibentuknya Sarekat Dagang Islam. Ini saya dapat 3 orang bilang begitu teman-teman. Berarti teman-teman harus pelajari ini, hafal ini teman-teman ya. Kemudian Ketua BPUPK yang dilantik Jepang, tidak ada pilihan rajiman ya. Apa tuntutan masyarakat di awal Orde Baru? Ini pasti paham ya, yang paham tentang reformasi pasti paham ini. Banyak soal yang contoh kasus terus diminta sikap yang tepat, jadi kebanyakan bernalar. Jadi mungkin 50-50 yang hafalan dan nalar teman-teman ya. Oke, ada juga tentang Kongres Pemuda, bahasa Indonesia tentang ide pokok, kalimat utama, kesimpulan. Nah, saya bahas kemarin, saya bahas tentang ide pokok sama kalimat utama juga saya bahas teman-teman ya. Nah, kemudian jadi sebentar saya akan kasih muncul mungkin sedikit referensi mengenai ini ya, peranan yudikatif,
syarikat dagang dan lain-lain. Kita next teman-teman ke slide berikutnya. Di sini ada TIU, katanya sinonim, antonim, analogi. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Menentukan posisi duduk, berhadapan, melingkar. Figural 5 nomor katanya. Kubus tidak ada ya, kubus tidak ada. Deret yang angkanya ribuan. Oke, ini teman-teman pelajari juga ya. Ini intinya kunci teman-teman adalah bisa cepat berhitung ya. Penjumlahan campuran. Oke. Sebentar saya akan munculkan ada soal asli penjumlahan campuran teman-teman. Perbandingan soal cerita pekerja ya. Oke, baik. Yang berikut tentang TKP. TKP soalnya lumayan panjang ya. Jawabannya mirip-mirip. Ada yang baik semua, ada yang pilihannya tidak ada yang baik. Ada kasus yang berbenturan antara urusan kerja dan kepentingan keluarga. Ini berarti masalah profesionalisme ya. Nah, ada kasus tentang aplikasi IT terbaru yang belum dikuasai. Baik, next ke TWK. Ini yang orang kedua teman-teman, orang yang kedua. Nah, saya dapat tentang tujuan pembentukan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Ini bagian dari lembaga legislasi. Oke, peran Indonesia secara global untuk menghadapi pandemi perubahan Piagam Jakarta. Ya, ini kalau untuk perubahan Piagam Jakarta itu fokusnya pada Pancasila yang dimana sila pertama dirubah. Ya, teman-teman bisa buka ya apa itu yang dirubah. Tentang ketuhanan ya yang berdasarkan syariat Islam ya itu dirubah teman-teman dalam Piagam Jakarta. Terus ada juga teman-teman syarikat dagang Islam ya. Selebihnya narasi, terus dikasih pertanyaan kenapa tindakan itu masuk ke kategori nasionalisme, bela negara dan lain-lain. Terus pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari ada juga. Teman-teman berarti hafal itu butir Pancasila. Untuk bahasa Indonesia mengganti kalimat yang tepat dalam paragraf. Kalau ini pasti mudah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikut, ke FR berikut teman-teman. Nah, ini yang orang ketiga ya. Saya sengaja teman-teman saya tidak munculkan namanya ya. Saya cuma munculkan gambar profilnya. Silakan tebak siapakah dia. Oke. TWK ya, TWK. Penalaran 50%. Oke, menurutku mudah. Pakai logika saja ya. Terus pasal tentang presiden 2 nomor. Berarti teman-teman harus hafal pasal juga. Terus pemberhentian presiden. Terus organisasi. Muncul lagi teman-teman. Sudah 3 orang yang mengatakan bahwa muncul Syarikat Dagang Islam. Yang bahasa Indonesia penggunaan tanda baca yang salah. 1 nomor. Ide pokok 2 nomor. Kata serapan 1 nomor. Oke. Terus perjanjian 1 nomor. Tadi ada soal apa tugas Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan. Oke, teman-teman cari itu ya. Oke, jadi teman-teman jangan cuma berpikir bahwa pasti ini soal TWK adalah banyak penalaran, ternyata bisa ada juga teman-teman dapatkan full menghafal. Yang kemudian teman-teman, oke, ada juga yang datang dari 1 orang ya, TWK BPUPKI ya. Pasal 9 menghormati agama, budaya, bahasa, perpu juga ada urutan lebih cepat dibanding dan seterusnya. Ini TWK, TIU-nya deret angka, figural, mencari kecepatan suatu benda. Oke, terakhir. Nah, sudah ya. Itu teman-teman FR ya, FR dari teman-teman kita yang bercerita mengenai soal yang masuk kemarin tanggal 15. Nah, sekarang saya mau bahaskan soal per soal yang teman-teman kirimkan dari via Instagram. Seperti berikut ini. Nah, baik, kita sebelum membahas ya soal yang berikutnya, saya memberikan sedikit referensi mengenai FR-FR yang telah teman-teman kirimkan ya yang kemarin. Pertama adalah tadi sempat disinggung mengenai sejarah Syarikat Dagang Islam. Ya, ini kita mungkin bisa hafal sendiri bahwasanya ini merupakan perhimpunan pedagang Islam ya yang ingin bisa bersaing dengan para pedagang Cina ya. Oke, kita mulai dari pertama. SDI awalnya merupakan perkumpulan para pedagang Islam. Pendirinya adalah seorang yang bernama Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru, Haji Umar Said,
Cokro Aminoto, nama SDI dibuat menjadi Sarekat Islam. Teman-teman bisa hafal sendiri itu ya. Apa tujuan pendirian SDI? Tujuan awalnya adalah menghimpun para pedagang pribumi di Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan para pedagang Cina, ya, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri sejarah dari SDI itu. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh, ya, dan seterusnya teman-teman. Jadi hafal ini, pahami ini, dan mudah-mudahan nanti kalau masuk soal tentang ini bisa dijawab kembali dengan benar. Baik, soal berikut yang berhubungan sama FR tentang peran lembaga yudikatif. Ya, ini bagian dari kerja seperti Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, teman-teman. Adalah suatu lembaga negara yang tugasnya untuk melaksanakan pengawasan, dan pemantauan prosedur pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan pengawasan dari pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Nah, kita lihat di sini tugas dan wewenangnya. Oke. Kekuasaan yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi yudikatif yang bisa dispesifikasikan ke dalam daftar masalah hukum berikut. Pertama adalah hukum kriminal, hukum sipil, ya, apalagi hukum konstitusi, administrasi, dan hukum internasional. Inilah tugas dari lembaga yudikatif. Nah, kita lihat teman-teman, lembaga yudikatif ada 3. Yang pertama adalah MA, MK, dan KY atau Komisi Yudisial. Yang pertama adalah tugas dari MA, tugas dan wewenang MA. Pertama, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Nah, ya, itu yang pertama. Kemudian adalah memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Itu adalah tugas dari seorang MA. Kemudian selain MA ada namanya MK, ya, Mahkamah Konstitusi, bagian dari lembaga yudikatif. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. Jadi teman-teman, partai politik itu dibubarkan, yang berhak adalah cuma MK saja, teman-teman. Memutuskan sengketa pemilu. Ini yang sering terjadi, teman-teman. Selama ini banyak masalah pemilu yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Terakhir, tentang Komisi Yudisial. Nah, tugasnya adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Nah, oke, ini sebenarnya tugas-tugas ini sudah dicantumkan dalam, teman-teman bisa hafal pasal-pasal, ya, UUD 45, itu semua sudah ada di situ. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Itu tugasnya dari Komisi Yudisial. Ketiga adalah sesuai pasal 24B UUD 45 bersifat mandiri dan berwewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Itu adalah bagian dari tugas dari Komisi Yudisial. Kita lanjut ke berikut. Tadi sempat dibahas tentang BPUPKI. Katanya ada Ketua BPUPKI yang dilantik itu tidak ada nama Rajiman, ya. Kita harus tahu bahwa susunan anggota BPUPKI pada sidang pertama itu adalah ketuanya adalah pertama Rajiman, ya. Dr. Rajiman. Terus ada wakilnya adalah namanya Icibang Nase, ya. Dan Suroso, ya. Anggotanya teman-teman ada 60 orang, ya. Seperti itu. Teman-teman hafal sendirilah. Yang penting sudah ada diberikan informasi bahwa masuk juga seperti itu. Banyak hafalan. Kemudian teman-teman, oke. Nah, tadi juga disinggung adalah tujuan dibentuknya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, apa tugasnya? Apa tujuan teman-teman? Tujuan dibentuknya DPD adalah pertama, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Kedua, memberikan akses kelembagaan bagi aspirasi daerah dalam pengambilan putusan negara yang berkaitan dengan daerah. 3 adalah mendorong percepatan pembangunan daerah. Jadi singkatnya DPD ini dibentuk sebagai perwakilan daerah, ya, untuk untuk nanti bisa mereka bersuara di sidang-sidang di pusat. Itu adalah tujuan dibentuknya DPD.
Nah, sekiranya teman-teman, ya itu saja dulu tentang referensi yang saya berikan mengenai sehubungan dengan FR yang beredar. Nah, sekarang teman-teman kita bahas soal-soal yang merupakan kiriman dari teman-teman lewat Instagram, seperti berikut ini. Nah, baik, soal yang merupakan kiriman dari teman-teman, katanya dia masih ingat soal seperti dia tulis ya. Katanya gini, dia tadi bilang katanya tidak mendapatkan jawaban. Nah, ternyata ada sesuatu yang operasi yang dia salah urut, ya gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ini selalu muncul teman-teman ya, selalu muncul soal seperti ini di ujian ya, di ujian TIU, soal namanya pecahan, operasi campuran. Jadi teman-teman harus paham itu urutannya, kali, kurang, tambah, bagi ya. Nah, dari soal ini teman-teman bisa lakukan dulu pasti adalah 4 kali 8 dulu teman-teman. Begini, 4 kali 8 adalah sama dengan 30, baru kurang 5, bagi, ini teman-teman 16 sama 64 itu bisa dibagi 16 ya. Ya, bagi 16 adalah 1, ini 4. Nah gitu ya, dibagi dengan 1/4, terus ditambah dengan 3/4. Ingat, aturannya adalah lakukan dulu bagi lagi, gini. 30 kurang 5. Ini bagi dari kali. Kali apa? Kali 4 per 1. Ditambah dengan 3/4. Gitu. Jadi pahami urutannya. Apalagi? 30 kurang. Ya, 5 kali 4, 20. Baru ditambah dengan 3/4 teman-teman adalah 0,75. 30 kurang 20 adalah 10. Gitu. 10 ditambah 0,75 atau sama dengan 10,75. Nah, mungkin saja teman-teman tidak ada di pilihan jawaban. Mungkin sama dengan gini, sama juga gini. 10 atau ini kan 0,75 sama dengan 3/4. 10, 3/4. Kalau belum ada juga teman-teman, rubah lagi menjadi pecahan biasa. Ini di sini 4. 4 kali 10, 40 tambah 3 adalah 43. Itu caranya mengerjakan soal operasi campuran. Ya, ingat, kali, bagi, pertama diselesaikan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang berikut. Nah baik, ini lagi teman-teman ya. Assalamualaikum Kak, kemarin saat saya udah tes SKD, skor nilai saya 407. Mudah-mudahan yang nonton video ini semua nilainya di atas 407 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ya. Saya pikir teman-teman soal tiulah yang lebih gampang tahun ini ya. Yang susah itu adalah bagaimana teman-teman melawan ketakutan ya. Selama ini teman-teman di pikiran kalian adalah tiu susah, padahal sebenarnya mudah. Yang bikin susah adalah pikiran kalian. Oke? Nah, jadi teman-teman jangan takut, percaya diri, Anda pasti bisa. Nah, di sini teman-teman ini soal asli katanya ya, soal asli. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ini mudah sekali. Nah, jadi caranya ya kita selesaikan secara baik-baik. 1/4 kali 164 tambah 4 bagi 0,25. Berarti harus dikali dulu teman-teman. Oke, 164 kali 1, ini 164. Kita bagi dengan 4, terus ditambah dengan 4, lalu bagi 0,25 adalah jawaban teman-teman gini, 25 per 100. Gitu teman-teman ya. 25 per 100 teman-teman sama dengan saya ganti ya menjadi 1/4. Sama ya, sama dengan 1/4. Intinya gini, 1/4 itu sama dengan 0,25. Gitu teman-teman. Nah sudah. Ini kalau mau dibagi ya, 164 bagi 4 berapa coba? Kita bagi ya, 164 dibagi 4. 164 kita bagi 4. Berarti di sini 3 ya. 4, 12. Ini 6 kurang 2. Sorry ya. Sorry, bukan 3 ya. Tapi 4. Nah, di sini bagi 4 adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Turun 4, berarti 41. 41 teman-teman. Oke, ini 41 ditambah dengan hati-hati ya. Harus dibagi dulu. 4 ini kali gini. Kali 4 per 1. 41 ditambah 4 kali 4 16. Berarti jawabannya adalah sama dengan 57. Jadi sebenarnya semua bisa tapi harus paham dulu konsepnya itu kali dulu atau bagi dulu atau tambah dulu ya. Oke, soal berikut teman-teman kita lihat seperti berikut ini. Nah, baik, soal berikut. Ini soal tentang materi dari peluang atau kombinasi teman-teman ya, materi peluang. Dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka yang nilainya lebih dari 500.
Dan tidak boleh ada angka yang berulang. Banyaknya cara penyusunan bilangan itu adalah berapa. Nah, teman-teman, saya pernah kerjakan ini, ya. Karena dibilang angka-angka yang tersedia itu kan, angka-angka yang disediakan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 semua, teman-teman. Nah, cara gini, karena dibilang bilangan 3 angka, berarti ratusan, gitu ya. Bilangan 3 angka itu saya buat begini, ya, ini posisi ratusan, ini posisi dari puluhan, ini posisi dari satuan. Nah, ya. Oke, kita pelan-pelan, teman-teman. Nah, karena bilangan itu adalah bilangan yang nilainya lebih dari 500, berarti 500 sekian kan, gitu. Berarti yang bisa menempati ini adalah 500-an, apalagi? 600-an dan 800-an, teman-teman. Gitu. Artinya, untuk posisi ratusan hanya bisa ditempati oleh 3 angka saja, gitu ya. Itu adalah teorinya. Nah, kemudian di sini kita bisa simpan semua, teman-teman. Dari angka-angka ini bisa ini semua, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, 6, 8. Oke, karena angkanya itu tidak boleh ada yang berulang, berarti gini, misalkan terpakai di sini angka 5, maka di sini tidak boleh angka 5 terpakai, gitu ya. Kemudian kalau di sini angka 6 terpakai, maka 5 terpakai bisa lagi. Yang 6 lagi tidak bisa, teman-teman. Dan seterusnya. Artinya gini, di sini karena dia bilang angkanya tidak boleh berulang, maka ini nanti kurang 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 adalah jawabannya 7. Nah, ya, itu adalah teorinya, teman-teman. Kemudian, ini, teman-teman, ini juga yang posisi satuan, semua bisa angka 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa pula 4, bisa 5, bisa 6, bisa 8. Nah, ada 8, teman-teman. Kita kurangi 2, kenapa? Karena 1 terpakai di sini dan juga di sini, berarti tinggal 6 saja, coy, gitu. Nah, sudah dikali saja. Berarti kalau dikali ini gini, kita kalikan ya, 3 kali 7 ya. 3 kali 7 adalah 21, kita kali dengan 6 ya. Nah, 6 kali 1 adalah 6, 6 kali 2 adalah 12, 126. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak masalah, teman-teman ya. Itu teorinya menjawab soal seperti ini. Baik, soal berikutnya seperti berikut ini. Nah, baik, nomor berikut. Ya, ini soal dari teman-teman kita ya, Pak, bahas soal teori yang ini, Pak ya. Oke. Nah, ini pekerjaannya. 10 orang pekerja mampu menyelesaikan pembangunan 5 unit rumah dengan tipe yang sama selama 6 bulan. Oke. Waktu yang dibutuhkan 15 orang, oke, untuk menyelesaikan pembangunan 8 unit rumah dengan tipe yang sama adalah apa? Nah, teman-teman, kayak gini ya. Saya mau buat ini ya. Ada 10 orang ini kan. Ada 10 orang. 10 orang itu mengerjakan 5 unit rumah, teman-teman ya, gini. Untuk 5 unit rumah saja ya, 5 unit rumah. Oke. Nah, dikerjakan oleh 10 orang, 10 orang itu dalam waktu berapa ini? Dalam waktu 6 bulan. Oke gitu ya, 6 bulan. Sorry, saya ini saja 6 bulan. Nah, kemudian kita mau jadikan ini kita mau jadikan menjadi 15 orang. Oke, kita lihat, teman-teman. Cara gini. Pertama-tama saya mau bagi 2 ya. Kalau orangnya saya bagi 2, teman-teman, berarti ini tinggal 5 orang ya, tinggal 5 orang. Maka berapakah lamanya? Berarti harus kali 2 ya, teman-teman ya. Dikali 2 berarti 12 bulan. Oke. Sekarang saya mau jadikan 15 orang. Berarti kalau saya kali 3 ya, saya kali 3, teman-teman, di sini berarti jadi ini ya, 15 orang. Itu berarti di sini makin cepat lagi. Kita bagi 3 karena perbandingan terbalik menjadi 4 bulan. Oke. Jadi gini, 5 unit rumah itu 15 orang untuk 4 bulan. Sekarang ini, teman-teman, 15 orang, terus 8 unit rumah itu nanti, nanti berapa bulan lamanya? Gini, teman-teman, kalau 5 unit rumah kan ya, ini, kalau 5 unit rumah, kalau 5 unit,
rumah itu akan selesai 4 bulan dengan 12 orang. Nah, sekarang begini, kalau 8 unit teman-teman, 8 unit di sini, 8 unit, maka berapa di sini X-nya ya, X bulan. Nah, ini adalah perbandingan apa? Perbandingan senilai. Kenapa teman-teman? Makin banyak ya, makin banyak rumah yang dibuat, maka waktunya juga pasti makin banyak. Caranya adalah kali silang saja, 5 kali X. 5 kali X gini teman-teman, 5X sama dengan 8 kali 4 adalah 32. Nah, apa jawabannya? X sama dengan 32 dibagi dengan 5 gitu. Oke. 32 teman-teman dibagi dengan 5 adalah 6 ya, 6 bulan. 6 bulan lebih ya. Lebih 6 bulan. 6 bulan lebih teman-teman ya. Jawabannya adalah ini, lebih dari 6 bulan. Oke, soal berikut. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke soal berikut. Ini merupakan perbaikan dari video yang kemarin yang saya bahas ya. Ada kalimat yang saya tidak baca ya, genap teman-teman. Nah, ada berapa banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka yang berbeda, yang lebih dari 200 yang tersusun dari angka 0, 1, 2, 4, 7, 8. Ingat ya, bilangan genap teman-teman ya, genap. Nah, gini. Ciri-ciri genap adalah ekornya itu bisa dibagi 2. Berarti dari angka ini adalah ekornya 0, 2, 4, dan 8. Kita buat begitu teman-teman. Yang pertama begini. Yang pertama untuk ekor itu saya simpan adalah ekor 0 dulu teman-teman. Nah berarti kita tinggal menghitung kira-kira berapakah yang bisa menempati angka ratusan dan angka puluhan. Nah karena 0 teman-teman terpakai di sini, saya hapus 0 ya. Tinggal apa? 1, 2, 4, 7, 8. Karena bilangan lebih 200, maka yang bisa menempati itu angka 2, 4, 7, 8. Angka 2, 4, 7, dan 8. Berapa ini teman-teman? Ada 4. 4 kali. Yang bisa menempati di sini adalah 1, 2, 4, 7, 8. Ada 5, tapi ingat, 1 sudah terpakai di sini. Berarti kurang 1, tinggal 4. 4 kali 4 adalah 16 coy. Oke, yang pertama. Nah sekarang yang ekor lagi teman-teman, sorry, sini saya ganti warna ya. Yang ekor 2 ya, 1, 2, oke. Yang ekor 2 teman-teman gitu. Nah, berarti kita simpan lagi gini. Oke, seperti ini. Nanti kita kali teman-teman ya, dikali. Berapakah jawabannya? Karena 2 sudah terpakai, berarti kita hilangkan 2 teman-teman di sini. Yang bisa menempati ini adalah 400-an, 700-an, dan 800-an. 400-an, 7, dan 8. Berarti adalah 3. Di sini teman-teman semua bisa. Oke, bisa 0, bisa 1, bisa 4, 7, dan 8. Tapi ingat, kurang 1. Berarti dari 5 menjadi 4. Sama dengan 12. Itu teman-teman yang kedua. Sekarang ekor lagi teman-teman. Ekor 4 lagi teman-teman. Oke, ini sebenarnya materi terlalu rumit ya. Oke, ekor 4 di sini. Nah, berarti 4-nya lagi hilang ya. 4-nya hilang. Saya coret teman-teman. Coret di sini 4 hilang ya. Artinya tinggal menyusun lagi yang ini ya. Oke, kali lagi, ini kali teman-teman. Berarti karena 4-nya hilang, yang bisa menempati di pertama adalah 2, 7, 8. Teman-teman ada 3 ya. Ada 3. Kemudian di sini adalah semua bisa. 0, 1, 2, 7, 8. Tapi kurang 1 lagi, sisa 4. Nah, sama dengan 12. Terakhir, ekor 8 ya. Ekor 8 teman-teman. Nah, artinya saya hapus lagi teman-teman di sini, ekornya 8. Oke. Berarti yang bisa menempati angka ratusan di sini teman-teman. Oke, dikali lagi di sini. Oke, berarti hanya 2, 4, dan 7. 3 ya. Di sini teman-teman semua bisa, tapi 5 kurang 1 juga adalah 4. Sama dengan 2, 12. Nah, teman-teman tinggal tambahkan saja. Berarti 16 ditambah dengan 12. Ditambah lagi dengan 12, ditambah 12. Oke, tambah 12 sama dengan ini kan 16, ini kan sama dengan 36 ya. Nah, berarti sama dengan 52 semua. Jawabannya adalah delta. Baik, soal terakhir seperti berikut ini. Nah, soal yang terakhir teman-teman, ya ini juga adalah perbaikan. Kemarin saya jawab adalah saya kira ini soalnya melingkar padahal sejajar Ji ya, sejajar ya.
Dalam sebuah rapat antara desa yang dihadiri oleh 3 desa yaitu A, B, dan C, dari masing-masing desa mengirimkan beberapa wakilnya. Desa A mengirimkan 3 wakil, desa B 4 wakil, desa C 3 wakil. Jika dalam rapat mereka duduk secara berjajar dan perwakilan setiap desa harus berdampingan, maka banyak cara mereka duduk dalam rapat itu. Nah, teman-teman, ini gampang sekali karena tinggal kita lihat saja. Oke, cara gini. Nah, ini adalah desa A ya. Desa A ini ya, desa A. Ini adalah desa B. Oke, ini adalah desa C, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada berapa orang desa A? Desa A ada 3 wakil ya, 1, 2, 3. Desa B ada 4, 1, 2, 3, 4. Desa C 3, 1, 2, 3. Nah, pertama-tama teman-teman ya, kita hitung dulu, ini A, B, C bisa diurutkan menjadi gini, sama dengan 3 faktorial, A gitu. Kemudian di dalam A itu ada 3 orang, bisa diacak juga menjadi 3 faktorial. Yang di B itu ada 4, berarti 4 faktorial. Yang di C 3, 3 faktorial ya. Ini sama dengan 3, 2, 1, 6 ya. Ini 6, ini 6 juga. Ini adalah 24, ini adalah 6 juga teman-teman. Nah, sama dengan 36 kali. Ini 144 ya. Sama dengan jawabannya adalah banyak. Nah ya, cari sendiri. Oke, sekira teman-teman, cukup itu dulu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.